Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 3 subtema 2 muatan pelajaran IPS. Materi kita yang pertama yaitu pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan programnya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama yaitu penyuluhan kesehatan. Yang kedua, koperasi. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi pasar. Pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti ekstra sanggar tari. Kemudian yang kedua, mempelajari gamelan atau alat musik daerah. Yang ketiga, mengikuti festival budaya. Yang keempat, melestarikan makanan khas daerah. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan sosial ekonomi adalah proses meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, daerah, atau masyarakat. Ini biasanya melibatkan tujuan seperti kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, desa wisata. Yang kedua, menjual cenderamata. Dan yang ketiga, pengrajin perak. Nah, teman-teman, itu adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ekonomi. Teman-teman, tadi kalian belajar salah satu contoh pembangunan sosial budaya adalah mengikuti sanggar tari. Kali ini kita akan mempelajari tentang properti tari. Sebelumnya kalian sudah ya mempelajari tentang properti tari. Properti tari itu apa sih teman-teman? Ada yang masih ingat? Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Tentunya selain kostum dan perlengkapan panggung ya. Tujuan properti tari yang pertama, menambah nilai estetika atau keindahan tarian yang ditampilkan. Yang kedua, sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian. Sedangkan yang ketiga, memperjelas gerakan tarian agar dipahami oleh penonton. Unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Nah, ini kalau kalian ingin menampilkan peragaan karya tari ya, yang pertama menentukan bentuk karya tari, kemudian yang kedua memilih karya tari, yang ketiga menentukan jumlah penarinya, yang keempat memilih properti tari, dan yang kelima menentukan iringan tari. Serta yang terakhir tidak ketinggalan yaitu memilih busana tarian yang sesuai. Kali ini Ibu akan membahas tentang tari gantar dari Kalimantan. Ada yang pernah lihat atau tahu tentang tari gantar? Ibu berikan ya untuk fotonya. Nah, seperti ini. Properti apa sih teman-teman yang digunakan? Yang pertama ada tongkat menggambarkan kayu penumbuk. Kemudian yang kedua bambu dan biji-bijian dalam wadah yang menggambarkan sebagai benih padi dan wadahnya. Jadi ada tongkat, ada bambu dan biji-bijian. Maknanya apa sih teman-teman? Maknanya menggambarkan orang yang sedang menanam padi. Yang kedua ada tari kancet papatai, masih dari Kalimantan dan ini dari Kalimantan Timur.
Seperti ini kira-kira teman-teman untuk gambarnya. Nah, properti yang digunakan adalah mandau dan juga perisai. Ada yang tahu maknanya? Maknanya yaitu menggambarkan peperangan karena menggunakan mandau dan perisai. Apalagi ya tarian yang kita akan bahas untuk properti tari kali ini? Yang ketiga, kita punya tari Klono Topeng dari Cirebon. Properti tarinya yaitu topeng dan selendang. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Ya, mungkin ada yang tahu ya, tari Reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur, yang propertinya berupa topeng. Kemudian ada lagi tari Kuda Lumping dari Jawa Tengah dengan properti tarinya yaitu Jaran Kepang. Dan ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan dan jawabannya bisa kalian temukan dalam video yang baru saja kalian simak. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat kalian pahami ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.